Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah nilai dan keistimewaan diri kamu yang sesungguhnya. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Inilah nilai dan keistimewaan diri kamu sesungguhnya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, jadi di kartu ini terbaca ada curiosity, ya. Kamu itu apa ya, kayak bisa melihat, ya, melihat apapun tentang seseorang, tentang siapapun yang boleh dekat dengan kamu akan bisa melihat orang itu baik apa enggak gitu. Arti kata kamu punya keistimewaan, mungkin punya indera keenam ya, atau ada yang menjaga kamu, seolah kamu itu kayak disadarkan nih, ini orangnya baik, ini orangnya tidak gitu ya. Selalu diberikan petunjuk gitu loh. Nah itu, seakan-akan kamu ini adalah seseorang yang, bisa memahami ya, tentang keadaan yang memang harus, kamu lewati ataupun tidak, ya. Contohnya begini, oh, kalau aku jalan, ke arah ini, aku ngerasakan intuisi aku ini begini gitu loh. Tapi kalau jalan ke arah ini, aku merasakan kayaknya ya begini intuisinya gitu. Jadi kamu akan tahu nih, jalan mana yang harus kamu tempuh seolah ada petunjuk ataupun penjaga, ya. Ini nilai diri kamu ataupun keistimewaan diri kamu. Kamu punya intuisi yang cukup cukup tajam ya, terus kamu juga, apa ya, kayak, merasakan ada yang menjaga kamu, ya. Ini yang aku rasakan, oke. Dan juga termasuk ya, jika kamu punya keinginan nih, apapun keinginan kamu, itu bisa kamu lihat dan bisa jadi realitanya itu bisa nyata gitu loh. Arti kata bisa kamu miliki apapun yang menjadi keinginan kamu bisa bisa memperjuangkannya, bisa memilikinya ya, atau bisa untuk mendapatkannya. Dan semua itu terkadang itu dengan keajaiban ataupun dengan apa ya, kayak dengan usaha kamu, arti kata kamu tahu nih, "Oh aku mau ini, jadi aku harus usahanya begini," gitu ya. Nah, itu akan benar-benar kayak nyata, bisa terwujud lah gitu, ya. Adapun keinginan kamu itu intinya apa yang kamu lihat, jika kamu menginginkan itu akan bisa kamu miliki. Nah, itu jadi, sebuah keistimewaan dari diri kamu ya. Dan di sini juga ada resilient, eee, juga beberapa dari kamu terlihat seseorang yang mungkin tidak ingin untuk memiliki banyak teman. Karena apa? Karena banyak teman, itu banyak yang toksik ya. Kamu biarlah satu tapi temannya berkualitas, itu kamu. Terkadang kamu suka sendiri, kamu suka, apa kamu suka menyendiri dan kamu tidak suka keramaian kalau aku lihat. Kalaupun suka keramaian, kamu berada di tempat ramai, kamu itu akan lebih banyak untuk tidak bicara, ya, tapi selalu memperhatikan. Ya, apalagi mungkin di sekitar kamu itu banyak orang toksik, jadi kamu lebih baik ya udah, aku melakukan apa yang harus aku lakukan aja, terus aku harus ngomong apa yang harus aku omong aja gitu. Aku tidak mau banyak cerita ataupun apa. Karena itu ya itu juga yang membuat banyak orang-orang, kayak kagum ataupun, hormat ataupun sungkan sama kamu, ya, menghargai kamu lah mereka-mereka. Karena kamu terlihat seorang yang wibawa, yang punya karismatik ya, dan orang-orang banyak kayak, apa ya, kayak melihat kamu itu kayak gimana gitu ya. Nah, jadi di situ, aura kamu, inner inner kamu ya, yang terlihat dan itu juga nilai dan keistimewaan kamu. Oke, mungkin dengan diamnya kamu terlihat wibawa banget, terlihat orang yang bagaimana gitu ya. Jadi mereka kayak sungkan nih, mau ngobrol sama kamu juga sungkan karena bukan terlihat kamu seorang sombong atau angkuh enggak ya, tapi kamu lebih banyak, untuk ya udah aku nggak mau banyak bicara. Kalau nanti bicara aku itu nanti ya begini begitu, ngawur atau jadi gibah, ya aku nggak mau gitu. Ya, itu kamu. Nah, di sini ada hard wisdom.
kamu juga punya, kebaikan yang cukup luar biasa ya. Arti kata kamu termasuk orang yang baik, orang yang punya hati, orang yang rendah hati juga ya, dan kamu orang yang berempati. Jadi kamu juga merasakan apa yang mungkin orang lain rasakan. Jika seseorang itu merasakan sedih, kamu juga ngerasakan. Kalau orang itu merasa bahagia, ya kamu juga ngerasakan ikut bahagia gitu loh. Intinya kamu itu selalu ngikut aja. Ya, kamu nggak banyak cerita orangnya, terus dengan begitulah makanya banyak orang juga yang seakan-akan kayak, "Ah, aku nyaman sama kamu karena kamu itu tipikal orang yang mungkin tidak tidak kerasa krusuk, tidak sombong, tidak angkuh, dan kamu baik, dan kamu benar-benar kayak punya cinta, punya kasih sayang yang bisa membuat orang-orang nyaman," begitu, ya. Nah, di sini aku juga melihat ada band NB. Dan aku juga lihat kamu itu selalu bisa menyeimbangkan dalam kondisi apapun, misalnya di suatu tempat ya kamu berkenalan dengan seseorang gitu ya, terus kamu itu baru kenal, kalau baru kenal itu kan biasanya kan kita kayak ngobrolnya itu kayak canggung atau bagaimana, kalau kamu enggak gitu loh, bisa menstabilkan, bisa menyeimbangkannya gitu loh. Dan kamu juga termasuk seseorang yang, arti kata itu kayak apa ya, kalau kalau kamu melakukan apapun itu bisa jadi gitu loh. "Oh, aku pengen bikin ini nih, bikin itu tuh." Nah, itu jadi, gitu loh. Nggak pernah itu gagal gitu, istilah katanya begitulah ya. Tapi kalau mungkin dalam suatu perusahaan kamu, "Aku pengen buka bisnis baru nih," tapi ternyata ya aku mana gagal gitu loh. Tapi gagal itu tidak tidak selamanya adalah satu hal yang buruk, enggak. Gagal itu terkadang kita bisa belajar ya, belajar dari kegagalan, dan ya mungkin saja itu adalah proses kita untuk menuju menuju suatu kesuksesan kita gitu. Tidak langsung kalau kita itu pengen buka usaha, bisnis ya, nggak langsung dia berdiri kokoh, besar, berkembang, enggak. Ya, dia pasti ada prosesnya. Dari awal kita mencari modal dulu, dan yang paling penting itu kita punya planning nih. Punya planning terus kita pikirkan dulu terlebih dahulu. Setelah itu ya ada modalnya ya kita buka. Nah, proses mungkin mungkin untuk berkembangnya itu juga juga nggak main-main gitu loh. Jadi itu perlu perjuangan lebih besar lagi, pemikiran yang cukup luar biasa lagi gitu ya. Nah, ada proses yang kamu lewati. Jadi terkadang kamu pernah gagal. Nah, gagal itulah yang menjadikan kamu banyak belajar. Oke? Nah, di sini arti kata kamu itu orang yang tekun. Kamu akan terus berusaha, jikapun ada gagal, kamu terus berusaha. Kamu tidak akan pernah mengenal untuk menyerah di suatu titik, nggak pernah gitu loh. Itu hebatnya kamu, ya. Kamu itu orang yang bisa dikatakan kalau punya keyakinan dalam diri kamu bahwasanya apa yang aku lakukan itu pasti akan bisa jadi gitu, ya. Ini juga ada tenderness. Wow, aku luar biasa di sini melihat kamu itu ungentle with myself. Kamu itu adalah seseorang yang benar-benar kayak ya seorang gentle, entah itu gentleman atau gentle gear gitu ya. Terus kami itu orang yang benar-benar kayak mencintai diri sendiri, ya. Karena dengan begitu, hidup kami itu akan lebih enjoy, hidup kami itu akan lebih bahagia. Ya misalnya, aku pengennya hari ini tuh begini loh temanya gitu ya, nah itu kamu lakukan, asal itu buat kamu enjoy gitu loh, ya. Jadi, kamu tidak ingin hidup kamu itu dibuat ribet, enggak. Ya jadi kalau ada punya masalah, kamu lebih memikirkan, ya udah deh nanti juga akan selesai masalahnya gitu. Jadi kamu tidak terlalu memikirkan begitu berat tentang kehidupan ini. Ya, walaupun ya hidup itu pasti akan berjalan terus berjalan. Ya tidak akan pernah berhenti karena waktu tidak akan pernah berhenti. Disitulah kamu mencoba untuk menikmati proses-proses kehidupan kamu menuju masa depan kamu. Ya. Nah, kita akan coba lihat dari kartu tarot. Apa yang akan terbaca di sini tentang nilai dan keistimewaan diri kamu yang sesungguhnya. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke. Abaikan aja suara-suara yang mengganggu ya. Karena jika aku stop, ini juga tidak akan berjalan. Oke. Karena sulit sekali cari waktunya. Kalau malam aku itu kayak terkadang untuk personal reading ya. Waktu malam itu. Oke. Jadi aku di siang hari ngambil reading-annya. Kita akan lihat ya, jika kamu memfokuskan seseorang secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini, dan itu juga bisa vice versa. Dan kita akan lihat zodiak-zodiaknya ya. Zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Nah, ini ada Judgment juga. Aku melihat di dalam hidup kamu itu selalu bisa ya, yang aku katakan tadi, menstabilkan kondisi kamu. Dan aku bisa melihat di sini kamu selalu membuat perubahan-perubahan pada hidup kamu. Ya misalnya nih, di awal hidup kamu itu begini atau begitu ya. Jadi
Jadi kamu itu kayak ngerasa, "Oh, aku harus bisa merubahnya ya, aku harus jauh lebih baik nih," gitu. Ataupun kamu sudah jadi baik ya, tapi kamu berusaha jauh lebih baik lagi, yang mungkin bermanfaat untuk orang banyak ya, dibutuhkan oleh banyak orang, bisa menyembuhkan penderitaan orang, atau bisa membantu orang-orang dalam kesusahan, begitu ya. Dan selanjutnya aku lihat di sini ada Seven of Pentacles ya. Ini zodiaknya Taurus, Virgo, Capri. Nah, kalau aku lihat kamu juga orang yang sabar ya, termasuk orang yang sabar. Walaupun terkadang gejolak emosi kamu itu meluap, tapi kamu bisa mengontrolnya. Nah, itu keistimewaan diri kamu. Kamu bisa mengontrol emosi kamu, mengontrol pikiran-pikiran yang buruk ya, bisa kamu kontrol ya. Dan aku juga melihat sosok kamu itu sosok seseorang yang mungkin jika dalam menjalankan sebuah usaha atau pekerjaan ya, kamu selalu sabar dalam menekuninya ya. Kalaupun nantinya ada kendala, kamu selalu sabar. Tapi sebagian orang kan ada yang nggak sabar nih. Kenapa sih masalah ini selalu ada? Coba dong selesainya gitu ya. Tapi kalau kamu nggak, slow aja, santai aja ya. Tapi kamu menikmatinya. Ya, dengan menikmati itu akhirnya semuanya kamu bikin enjoy dan bisa semuanya bisa selesai gitu ya. Di sini juga ada strength. Nah, ini zodiaknya Leo ya. Jadi kalau aku melihat ya di sini, kamu juga orang yang punya kekuatannya cukup luar biasa. Kamu bisa menaklukkan menaklukkan mungkin singa sekalipun bisa kamu taklukkan. Misalnya nih ada nih orang-orang yang kayaknya cool banget gitu ya, terus orang itu kayak sulit didekati gitu ya. Terus orang itu kayak, ibarat kata seperti bulan lah sulit digapai. Namun setelah kamu kayak melakukan sesuatu hal ya, terhadap orang tersebut, mungkin juga dia adalah orang yang kamu sukai gitu ya, atau orang yang kamu cintai, terus kamu melakukan segala sesuatu aja, mungkin sedikit aja, justru orang itu kayak, ya mulai kayak terpana nih pandangannya ke kamu, atau mereka mulai kayak, kayak ngerasakan ada feel-nya ke kamu ya. Nah itu ya yang membuat orang-orang itu kayak bisa melihat kamu itu karena kamu bisa menaklukkan hati mereka. Mungkin dengan kecantikan kamu, kegantengan kamu, atau kebaikan kamu ya, inner child kamu itu kayak muncul banget gitu ya. Nah, itu yang membuat mereka kayak, pengen nih menyayangi kamu, pengen mencintai kamu, pengen hidup bersama dengan kamu ya, begitu. Itu ya. Terus di sini juga aku melihat ada Page of Swords. Ya, aku merasakan di sini, kamu selalu berpikir bahwasanya untuk selalu, apa ya, kayak hidup ini ya harus kita fokuskan gitu loh. Contohnya misalnya aku fokus ke sini, aku fokus ke sana gitu ya, kamu harus bisa fokus dan kamu orangnya memang fokus. Kamu itu orangnya tidak kayak pecicilan, enggak, terus kamu itu orang yang sembarangan, enggak ya, yang gegabah, enggak, kami itu orangnya ter-planning lah hidupnya. Ya, ini yang aku lihat. Dan, kamu juga selalu membuat sebuah keajaiban-keajaiban dalam hidup kamu. Seperti misalnya nih, kamu sudah banyak yang melakukan hal apapun dulu di masa lalu, mungkin kebaikan-kebaikan, tapi kebaikan kamu itu mungkin belum dibalas oleh Tuhan. Nah, namun ada masanya di mana kamu kayak butuh bantuan ya, kayak butuh hidup kamu itu kayak mungkin rodanya lagi di bawah, tapi kamu selalu dijaga di sini. Seperti halnya di kartu pertama atau yang kedua tadi ya, di mana kami tuh seperti dijaga oleh Tuhan semesta alam. Sehingga akhirnya ya, apa yang mungkin kondisi kamu yang mungkin terpuruk atau terluka ya, kami tuh akan selalu selalu bisa cepat untuk sembuh, bisa healing gitu ya. Kamu itu seolah-olah kayak sadar, aku nggak mau nih disakiti, aku nggak mau dikhianati ya. Sekarang saatnya aku, mencintai diri sendiri, membahagiakan diri sendiri gitu ya. Dan disitulah akhirnya kamu menemukan kebahagiaannya. Banyak hal-hal yang tidak terduga ya, yang akan datang kepada kamu nantinya. Di sini ya, secara tidak sadar ataupun sadar ya, kami tuh merasa kayak, "Ah, aku ini memang selalu dijaga ya." Karena jika aku dalam masalah, selalu aja ada penyelesaiannya, dan aku selalu menemukan dengan mudah solusinya gitu loh. Ya itu kamu. Dan ini ada, Ace of Pentacle. Dan jika dalam keuangan ya, dalam bisnis ya, kami tuh kayak selalu berhasil gitu loh. Kami itu selalu apa ya, kayak, eee, tentang misalnya pekerjaan, kami tuh apa yang kamu lakukan itu bisa sukses, bisa berhasil. Walaupun terkadang banyak halangan, rintangan, tapi, kamu, bisa apa ya, kayak memaksimalkan untuk bisa mewujudkan semua yang kamu manifestkan. Nah inilah, eee, nilai diri kamu di mana kamu itu orang yang benar-benar kayak fight gitu ya, dalam menjalankan sebuah misi dan visi kamu gitu. Jadi kamu itu, benar-benar orang yang
yang apa ya, yang layak untuk bahagia, layak untuk menerima kesuksesan. Karena diri kamu itu memang sudah terbentuk menjadi orang yang baik gitu loh. Ya, jadi kalau orang baik itu pasti kita mendapatkan yang baik juga. Ya, apalagi yang suka membantu orang, suka berempati gitu ya. Jadi kamu itu seolah-olah kayak dilindungi, apa punya keinginan kamu akan selalu, mewujudkannya dan tanpa disadari juga, ya itu akan dengan mudah kamu wujudkan. Oke? Nah, buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.